Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dialog antara seorang ayah dengan anaknya ini dalam Al-Quranul Karim, di mana kita harus mendapatkan inspirasi parenting dari ayat ini, yaitu bagaimana Nabi Ibrahim lebih memilih cara-cara yang dialogis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para ayahanda, para ibunda, para wali santri dan segenap pemirsa Ibaska TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdalam kesadaran kita akan betapa besar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saat ini kita rasakan. Meskipun begitu banyak masalah-masalah yang kita hadapi, begitu banyak berseliweran berita duka, sebagian saudara kita ada yang sakit, sebagian kerabat kita, bahkan orang tua kita sudah dipanggil dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yakinlah bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lebih banyak. Maka penting bagi kita semuanya untuk senantiasa menghitung-hitung, mengingat-ingat betapa banyak karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang salaf, Sa'id bin Jubair. Bagaimana beliau melakukan qiyamul lail semalam suntuk sampai subuh hanya dengan membaca satu ayat, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian hitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan mungkin bisa. Beliau membaca ayat ini berulang-ulang sambil terus membayangkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu yang beliau rasakan. Ya, inilah ikhwafillah arsyadakumullah yang penting untuk kita lakukan pada hari-hari ini, di saat begitu banyak kesulitan, begitu banyak kesusahan, begitu banyak berita duka kita dengar setiap hari. Yakinlah bahwasanya kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap lebih banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan salah satu kenikmatan yang malam hari ini kita rasakan, para ayahanda, para ibunda, para wali santri dan segenap pemirsa Ibaska TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kenikmatan kita bisa bertolabul ilmi. Kita bisa menuntut ilmu, kita bisa mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dikatakan oleh para salaf, di antara obat hati, ya, dawa'u amradil qulub, obat dari penyakit-penyakit hati, yang pertama adalah tilawatil Quran ma'at tadabbur. Bagaimana kita membaca Al-Quran disertai dengan tadabbur. Yang ini banyak diterjemahkan
Ya, di masyarakat kita dengan obat hati ada 5 perkara. Ya, tombok hati iku 5 perkara nih. Ya. Kaping pisan, yang pertama apa? Moco Quran lan maknane. Bagaimana kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini, apalagi kemudian kita hubungkan dengan kewajiban kita sebagai orang tua. Kewajiban kita sebagai seorang ayah, kewajiban kita sebagai seorang ibu, kewajiban kita sebagai pendidik generasi umat ini. Ya, tentu ini adalah kebaikan di atas kebaikan, keberkahan, berlapis keberkahan yang insya Allah kita dapatkan pada majelis malam ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azzakumullah. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan mentadabburi surah As-Saffat ayat yang ke-102. Ya, surah As-Saffat ayat yang ke-102. Dan ini melanjutkan dari cerita atau kisah tentang seorang ayah hebat yang diabadikan kisahnya dalam Al-Quranul Karim, yaitu siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kalau pada pertemuan pekan lalu kita membahas bagaimana tauhid mahabbah, ya, tauhid cinta yang telah diteladankan oleh Nabi Ibrahim, bagaimana beliau berhasil menempatkan prioritas cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cinta-cinta yang lain, termasuk cinta kepada istrinya dan anaknya. Maka insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan mentadabburi surah As-Saffat ayat 102, di mana kita akan fokus mengambil inspirasi dari Ibrahim, bagaimana beliau berhasil menjadi seorang ayah yang dialogis. Ya, jadi insya Allah fokus kita pada kesempatan malam hari ini adalah bagaimana kita menteladani Ibrahim alaihi salam, di mana dalam ayat ini kita mendapatkan inspirasi bahwasanya beliau adalah seorang ayah yang sangat dialogis. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka kemudian ketika anak Nabi Ibrahim telah mencapai usia di mana bisa diajak berusaha. Sa'ya di sini ada yang mengartikan bisa diajak bekerja, ya, atau sudah bisa, kalau istilah Jawanya, tandang gawe. Ya. Qala ya bunayya, Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, inni ara fil manami anni adbahuka. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Fangdur madza tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ya. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Kemudian anak Nabi Ibrahim ini menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan mendapatkan aku insyaallah menjadi bagian orang yang bersabar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azzakumullah. Sebenarnya ayat ini secara umum masih berkaitan dengan kisah, ya,
perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ya, dan itu sudah kita bahas pada pertemuan Quranic Parenting yang sebelumnya, dan pada kesempatan ini kita ingin fokus pada bagaimana Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berat ini. Bagaimana caranya? Caranya sudah sangat jelas di sini. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dialog antara seorang ayah dengan anaknya ini dalam Al-Qur'anul Karim, di mana kita harus mendapatkan inspirasi parenting dari ayat ini, yaitu bagaimana Nabi Ibrahim lebih memilih cara-cara yang dialogis. Nabi Ibrahim bertanya, "Ya bunayya," memanggil dengan panggilan sayang. "Inni ara fil manami anni adbahuk." Sungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya mimpi para anbiya itu adalah wahyu. Mimpi para nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikonfirmasi dengan jawaban anaknya, "Ya abatif ma tu'mar." Apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi Nabi Ibrahim hanya mengatakan aku melihat dalam mimpi, tapi kemudian jawabannya apa? Ya, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Ya, berarti sama-sama paham, sama-sama mafhum bahwasanya mimpi yang didapatkan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi Ibrahim menjelaskan terlebih dahulu background masalahnya. Latar belakang dari permasalahannya. Kemudian baru bertanya kepada anaknya, "Fanzur madza tara." Ya, ini ikhwafillah arsyadakumullah, luar biasa. Poin tarbawinya adalah Nabi Ibrahim memilih untuk bertanya, berdialog terlebih dahulu kepada anaknya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal bisa saja Nabi Ibrahim itu menempuh jalan yang lain. Ya, apakah menyembelih Nabi Ismail ketika dia sedang tidur, ataukah menyembelih atau langsung menebas leher Nabi Ismail ketika dia sedang terlena atau sedang melakukan aktivitas apa yang menyibukkan perhatian dia, langsung ditebas dari belakang. Ya, misi terlaksana. Tapi ternyata Nabi Ibrahim tidak menempuh jalan itu. Nabi Ibrahim dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anaknya, menunaikan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam keluarganya, Nabi Ibrahim menempuh untuk berdialog. Ini ikhwafillah arsyadakumullah, satu poin yang luar biasa. Ya, para ulama berbeda pendapat mengenai siapa anak yang disembelih oleh Nabi Ibrahim ini. Ya. Para salaf berbeda pendapat, ada yang berpendapat bahwasanya anak yang disembelih ini adalah Nabi Ishak. Dan ada juga yang berpendapat sebagaimana ini yang banyak dipilih oleh para ulama-ulama kontemporer, dan inilah yang tersebar di kaum muslimin, yaitu yang disembelih adalah Nabi Ismail. Adapun Al-Asma'i, beliau lebih merojihkan bahwasanya yang disembelih, yang hendak disembelih dalam ayat ini itu adalah Nabi Ismail alaihi salam. Karena beberapa hal. Yang pertama, manhar atau tempat, makanun nahar, tempat untuk menyembelih itu memang posisinya ada di Mekkah Al-Mukarramah. Kemudian Al-Jamarat. Al-Jamarat tempat untuk melempar jumroh, di mana sebelum Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya,
Nabi Ibrahim digoda, ya, mendapatkan was-was dari iblis, ya, untuk menggagalkan rencana Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Nabi Ibrahim melempar iblis tersebut, ya, di 3 tempat yang sekarang kemudian menjadi jamarat, baik itu jumroh ula, jumroh wusta, kemudian jumroh aqabah, ya. Ini ikhwafil arsyadakumullah, jamarat itu berada di Mekkah Al-Mukarramah. Dan sejarah menjelaskan bahwasanya yang tinggal di Mekkah Al-Mukarramah itu siapa? Nabi Ismail, bukan Nabi Ishaq alaihi wassalam. Ya, dari sini kemudian jelas, meskipun para salaf berbeda pendapat, tapi ya fakta-fakta atau situs-situs sejarah itu mengkonfirmasi bahwasanya yang dimaksud dengan anak yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim ini adalah Nabi Ismail alaihi salam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azzakumullah. Kemudian para mufassir juga berbeda pendapat mengenai usia Nabi Ismail ketika hendak disembelih ini. Ya. Karena Al-Qur'an hanya menyebutkan falamma balagha ma'ahus sa'ya. Ya. Di mana tadi sudah kita artikan, ya, balagha ma'ahus sa'ya ini kalau secara bahasa sebagaimana tadi kita sebutkan, ya, usia di mana Nabi Ismail itu sudah bisa diajak untuk bekerja, ya. Atau kalau bahasa Jawanya wes esoh tandang gawe gitu ya. Tapi untuk berapa usia Nabi Ismail itu para ulama, para mufasir berbeda pendapat, dan ini penting karena ini nanti terkait dengan marhalatul umur, ya. Usia perkembangan anak kita dan kapan pasnya kita menerapkan metode dialogis ini. Ya. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya beliau menyebutkan beberapa pendapat, ya, mengenai berapa usia Nabi Ismail ketika hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim. Ya, pendapat pertama mengatakan usianya 7 tahun. Ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan usianya 23 tahun. Ya, selisihnya lumayan jauh. Adapun menurut Ibnu Abbas, ya, usia Nabi Ismail ketika itu adalah masa atau usia ihtilam. Ihtilam itu usia ketika seorang anak sudah mimpi basah. Berarti anak itu sudah baligh. Ya. Kalau kita sekarang mungkin sudah usia akhir sekolah dasar atau awal SMP, ya, tergantung anak itu mencapai kedewasaan secara biologis. Jadi menurut Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Ismail ketika hendak disembelih itu adalah pada marhalatul bulugh, yaitu pada fase ketika Nabi Ismail sudah baligh. Ya. Ini ikhwafillah arsyadakumullah, kalau anak-anak kita sekarang mungkin masa remaja, ya, masa remaja ketika baru balik, ya. Ini ikhwafillah arsyadakumullah, informasi ini penting karena nanti kaitannya dengan praktek kita dari metode yang telah diterapkan oleh Nabi Ibrahim tadi, ya, dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azzakumullah. Ada beberapa poin tarbawi yang penting sekali, ya, yang harus kita garis bawahi dari ayat ini, ya. Pertama, Nabi Ibrahim memanggil dengan panggilan sayang, ya bunayya, itu adalah panggilan sayang. Kemudian sebagaimana yang tadi kita sampaikan, Nabi Ibrahim memilih cara untuk berdialog terlebih dahulu, ya, yaitu berdialog 2 arah. Dan dalam melaksanakan itu tidak dengan kata perintah. Bisa saja, nak, ya, kamu tak sembelih, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk menyembelihmu. Kamu akan aku sembelih. Bisa saja seperti itu, atau dengan cara-cara yang langsung sebagaimana kita sampaikan, tapi tidak. Nabi Ibrahim memilih, ya, alih-alih
melakukan perintah secara monolog, ya, Nabi Ibrahim memilih untuk berdialog dua arah dengan bertanya terlebih dahulu. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah, ya, dalam upaya Nabi Ibrahim berdialog kepada anaknya ini menunjukkan ahammiyatu uslubil hiwar fit tarbiyah al-islamiyah, ya, tentang urgensi metode dialog dalam pendidikan Islam, ya, terutama kepada anak-anak yang sudah bisa diajak mikir. Ya. Kalau kita mengikuti pendapat yang 7 tahun, usia 7 tahun itu sudah lumayan. Ya, sudah bisa diajak untuk berpikir yang ringan-ringan. Ya. Maka sudah penting untuk diterapkan oleh uslub al-hiwar ini, dialog ini. Apalagi kemudian kalau kita pakai pendapat Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Ismail ketika itu usianya adalah ihtilam, yaitu usia baligh, ya, ketika sedang baligh. Ya. Apalagi kemudian kalau kita pakai pendapat yang usianya Nabi Ismail itu 23 tahun. Artinya sudah dewasa, sudah lama. Ya, dia balighnya. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah, bagaimana ini sangat cocok diterapkan kepada anak-anak kita. Kalau sekarang mungkin usia SMP, SMA, bahkan sudah kuliah, ya, itu penting sekali kita menerapkan metode ini. Ya. Kemudian juga apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan berdialog kepada Nabi Ismail, ya, bahkan dengan memulai dengan panggilan sayang, ya bunayya, ya, mau nyembelih kok pakai panggilan sayang, gitu ya. Ini menunjukkan ikhwafillah arsyadakumullah adanya husnul alaqah, ya, baiknya hubungan, ya, dekatnya hubungan antara seorang ayah dengan anaknya. Karena di antara bentuk hubungan yang dekat itu adalah berdialog, ngobrol. Ya. Kalau kita sebagai orang tua ingin mengukur kedekatan hubungan kita dengan anak kita, seberapa banyak kita berdialog, ngobrol sama mereka. Ya. Termasuk untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang ada, ya, kita memilih jalan apa? Apakah monolog satu arah memberi perintah, atau berdialog dua arah? Ini ikhwafillah arsyadakumullah, para ayahanda, para ibunda, poin, ya, yang sangat penting, bagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini menunjukkan adanya husnul alaqah, ya, antara Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah dengan anaknya. Karena kalau nggak deket nggak mungkin, ya, kalau nggak deket nggak mungkin. Dan hari ini kita mendapatkan banyak fenomena, ya, para ayah-ayah bisu, ya, ayah-ayah bisu, ayah-ayah yang jarang ngobrol sama anaknya, terutama anak cowok. Ya. Jangankan ngobrol, mungkin waktu untuk bertemu saja sangat terbatas karena kesibukan kerja, karena tugas, karena amanah dan lain sebagainya. Untuk sekedar bertemu saja jarang, apalagi ngobrol. Ya. Dan ini berkebalikan dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, kedekatan beliau, ya, dialog beliau dengan anaknya ini menunjukkan dialog seorang ayah yang sangat dekat hubungannya dengan anak. Ya. Ini wabillahi arsyadakumullah menunjukkan hal itu. Kemudian ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim menerapkan mabda al-musyawarah, ya, prinsip musyawarah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang demokratis, kalau boleh kita meminjam istilah itu. Ya, artinya beliau tidak otoriter. Ya, beliau bukan tipe seorang ayah yang memaksa. Ya, tapi lebih memilih untuk bermusyawarah, mengajak anak itu berpikir, karena pilihan katanya atau diksi yang dipakai adalah Fangdur madza taro. Ya. Mempersilahkan Nabi Ismail untuk menyampaikan ra'yunya, pendapatnya. Ya. Ini jelas merupakan prinsip musyawarah.
Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwafillah arsyadakumullah, ini merupakan bentuk ihtiram ra'yil akharin. Ya, ihtiram ra'yil akharin. Bagaimana Nabi Ibrahim mempraktekkan dan mengajarkan kepada anaknya untuk menghargai pendapat orang lain. Jadi, ikhwafillah arsyadakumullah, bisa dipahami kalau ada orang misalnya mutungan ketika berinteraksi dengan orang lain, atau ketika rapat sampai gedor-gedor atau mukul-mukul meja, atau sampai lempar-lempar kursi seperti yang dipertontonkan oleh beberapa politisi kita, atau sampai teriak-teriak atau keluar sumpah serapah. Mungkin dulu ketika dia masih kecil tidak diajari berdialog sama orang tuanya. Dia tidak dididik oleh seorang ayah yang demokratis. Dia tidak diajari bagaimana ihtiram ra'yil akharin, menghargai pendapat orang lain. Dan inilah yang ditunjukkan dan diteladankan oleh Nabi Ibrahim bagaimana untuk menunaikan misinya. Padahal ini jelas kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Ibrahim memilih untuk berdialog. Ya, ini menunjukkan tadi kedekatan hubungan antara seorang ayah dengan seorang anak, menunjukkan Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang demokratis, yang mempraktekkan mabda asyura. Kemudian juga menunjukkan Nabi Ibrahim ihtiram, menghargai pendapat atau pandangan anaknya. Dan ini nanti ketika besar, ikhwafillah arsyadakumullah, kalau kita praktekkan pada anak kita, mereka juga akan tumbuh dalam kejiwaan atau akhlak bagaimana menghargai pendapat orang lain. Dan ikhwafillah arsyadakumullah, setidaknya Nabi Ibrahim ingin mengajak anaknya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan penuh kesadaran. Bukan terpaksa atau kemudian tiba-tiba terlaksana. Ya, kalau bahasa Jawanya dilimpeke gitu ya. Tidak, Nabi Ibrahim justru untuk mentanfid, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, menjelaskan latar belakang masalah, kemudian bertanya pendapat anaknya. Agar Agar anaknya itu ketika mereka berdua melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan ikhlas, dengan penuh kesadaran, tidak terpaksa, dan akhirnya sama-sama dapat pahala. Ini yang harus kita ambil inspirasi para ayahanda, para ibunda dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini. Ketika kita mengajarkan sesuatu yang baik, caranya juga harus yang baik. Jangan memaksa. Jangan memaksa. Apalagi pada anak-anak usia murahaqah. Masa-masa pubertas, menjelang dewasa. Apalagi kalau sudah dewasa, apalagi kalau sudah lama dewasa, itu mereka mempunyai keakuan yang tinggi. Mereka ingin dihargai pendapat-pendapatnya, pandangan-pandangannya. Minimal kita bertanya terlebih dahulu, keinginan mereka apa? Pandangan mereka akan suatu masalah itu seperti apa? Lalu kemudian kita baru menjelaskan. Insya Allah kalau apa yang kita sampaikan itu rasional, apa yang kita sampaikan itu logis, mereka akan menerima. Tapi berbeda ketika kita justru memaksa, gak menjelaskan dulu latar belakang masalahnya. Kemudian mereka ada suudon yang mereka dapatkan pada diri kita, sosok yang otoriter atau sosok yang tertutup atau sosok yang anti kritik. Itu bahaya sekali. Padahal kita sebagai orang tua sangat menyadari dan sangat meyakin, dan mereka sendiri ketika ditanya juga pasti yakin bahwasanya kita sebagai orang tua tidak mungkin menginginkan keburukan kepada anak-anak kita. Maka
seandainya kita menempuh jalan apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, maka tentu itu akan lebih diterima oleh anak kita, sehingga anak kita ya ketika melaksanakan dengan apa? Dengan riang gembira, dengan senang hati, dengan penuh kesadaran, hingga akhirnya sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai dipaksakan. Ya, karena akhirnya tidak baik. Ya, akhirnya tidak baik. Ya, jujur saya beberapa waktu yang lalu hampir tiap hari, terutama pada masa pembelajaran online, ya, ketika santri-santri kita bisa pegang HP, ya, kita mendapatkan ada seorang santri yang terus menerus japri saya, ya, minta Ustadz tolong saya jangan diterima di SMA IT, ya. Jadi ini anak yang sudah lulus SMP IT di Ibnu Abbas, ya, minta saya jangan sampai diterima di SMA IT. Jadi dia ceritanya daftar ke SMA IT karena dipaksa oleh orang tuanya. Begitu juga ketika dulu dia masuk ke SMP IT, itu juga dipaksa oleh orang tuanya. Ya. Akhirnya apa? Dia SMS hampir tiap hari, ya, menyampaikan berbagai argumen. Saya sempat beberapa kali menjawab dengan coba berdialog dan lain sebagainya, tapi memang sepertinya ada masalah sejak awal. Ya. Nah, ini salah satu akibat ketika keinginan baik kita itu disampaikan dengan cara memaksa tanpa didahului dengan bertanya terlebih dahulu apa pendapat anak kita. Ya, sebenarnya bisa dilakukan dengan yang dulu kita sampaikan ketika kita menyampaikan tentang bagaimana menanamkan melahirkan generasi penegak sholat. Ya, sebelum ada marhalah al-hazm, ya, fase ketegasan itu penting. Ya, ada kalanya memang harus memaksa, terutama dalam masalah-masalah yang prinsip. Tetapi sebelum itu harus ada marhalatut tafhim, ya, memahamkan. Sebelum itu bahkan harus ada marhalatut tahbib, membuat anak itu suka. Ya, ketika kita memang ingin anak kita di pesantren, coba sebelum kita memutuskan, ya, diajak ke pesantrennya terlebih dahulu, ya, diceritakan bagaimana indahnya hidup di pesantren. Ya, bagaimana serunya bermain dengan teman-teman, ya, bagaimana nanti masa depan, ya, kita tampilkan kepada anak-anak kita, kita tunjukkan kepada anak kita beberapa profil alumni pesantren yang sudah sukses, ya, keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara agama dan umum, ya, kita pahamkan kepada mereka hingga kemudian mereka jatuh cinta sendiri, ya, bukan dengan dipaksa. Ini satu sekedar contoh, ya. Ya, wakhfila arsyadakumullah. Dari apa yang kita sampaikan tadi, sekali lagi ini menunjukkan pentingnya uslubul hiwar, ya, metode berdialog dalam mendidik anak-anak kita, terutama anak-anak yang memasuki usia remaja, baik itu murahaqah, pubertas, atau sudah dewasa, atau apalagi sudah jauh setelah dewasa, ya, di mana uslubul hiwar ini ada beberapa macam, ya. Ada dalam bentuk torhus soal. Ya, torhus soal seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu kan hanya bertanya saja. Ya, alhamdulillah jawabannya langsung benar. Ya, ya abatif al-masat, ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bagaimana kalau ngeyel? Ya. Mungkin anak kita belum sesoleh Nabi Ismail yang mungkin kadang ngeyel, ya, apalagi mereka memasuki fase-fase inat, ya, pembangkangan, ya, itu tentu nggak semudah apa yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim yang anaknya memang sudah terkondisikan baik secara akidah, secara akhlak, secara visi kehidupan, ya. Tarhus soal. Kemudian ada juga al-munadharah, ya, yaitu berdiskusi, saling menyampaikan argumen. Ya. Ini kalau diskusi ini biasanya masih adem. Nanti ada kalanya harus dengan bentuk hiwar yang lain, yaitu jidal. Ya.
jidal, yaitu debat. Ya. Ingat, jidal ini harus dilakukan billati hiya ahsan. Kepada orang-orang kafir saja Al-Quran mengingatkan kita billati hiya ahsan, yaitu dilakukan dengan cara yang baik. Ya. Dengan pikiran yang dingin, dengan kata-kata yang baik, tetap kata-kata dengan penuh sayang sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim tadi, memanggilnya pun dengan ya bunayya. Ya. Bukan ya Ismail. Bagi yang berpendapat itulah Nabi Ismail, atau ya Ishak. Bagi yang berpendapat itulah Nabi Ishak. Ya tidak, tapi manggilnya dengan panggilan sayang, ya bunayya. Ini ikhfil arsyadakumullah. Al-mujadalah atau al-jidal. Kemudian ada juga yang sekarang banyak dikembangkan, dan ini sebenarnya sudah ada dalam literatur klasik at-tarbiyah al-islamiyah, yaitu al-hiwar al-banna. Al-hiwar al-banna. Ya. Yaitu tarh majmu'atin minal as'ilah al-mukhtarah al-muttasilah lil husul 'alal ma'lumah al-muayyanah, atau litakdim al-ma'rifah al-muayyanah, yaitu bagaimana kita menyampaikan beberapa kumpulan pertanyaan ya yang saling berhubungan agar yang menjadi objek kita atau anak-anak kita itu bisa menyimpulkan atau mendapatkan pengetahuan dengan sendirinya dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang mereka berikan. Ini adalah makna dari al-hiwar al-banna, ya, yang sekarang banyak sering disebut dengan metode coaching kalau nggak salah ya. Coaching, ya. Coaching yang saya maksud di sini bukan coaching at-tadrib, pelatihan bukan, tapi bagaimana menyelesaikan masalah. Ini banyak dipakai di beberapa perusahaan ya. Ya, menyelesaikan masalah ya dari leader bersama timnya atau bersama bawahannya, bukan dengan arahan-arahan satu arah ya, dengan perintah-perintah dari atas ke bawah, tapi lebih banyak menggali ya dengan pertanyaan-pertanyaan ya, dan memberikan feedback yang sederhana hingga kemudian ya tim itu sendiri yang menyimpulkan berdasarkan jawaban-jawaban tersebut ya, dan menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Dan ini ukhfilah arsyadakumullah, sebenarnya metode ini al-hiwar al-banna ini juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Abi Umamah, ketika ada seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, izinkan aku untuk melakukan zina. Apakah Rasulullah langsung menjawab, la, haram alaik? Ya, tidak. Ya. Atau kemudian muka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerah? Tidak. Ya. Padahal sahabat-sahabat yang lain yang melihat itu sudah getem-getem. Ya, sudah menahan emosi. Ini kok ada pemuda kurang ngajar ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin untuk berzina. Melakukan sebuah fahisyah, melakukan sebuah dosa besar, pakai izin lagi ya, kepada Rasulullah. Ini kayaknya nggak beradab banget. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW dan bagaimana Rasulullah SAW menyelesaikan masalah ini? Karena beliau sangat memahami yang menjadi lawan bicaranya adalah seorang pemuda, ya, seorang remaja, ya, dengan berbagai karakteristiknya yang khusus. Beliau tidak menjawab secara langsung, tapi beliau menggunakan metode ini al-hiwar al-banna atau coaching tadi, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, apakah engkau ridho jika itu terjadi pada ibumu? Ya. Jawab tentu tidak, ya Rasulullah. Ya, begitu juga manusia pada umumnya itu tidak, mereka tidak ridho jika ibu-ibu mereka dizinahi. Kemudian tanya lagi, apakah engkau ridho jika itu terjadi pada saudara-saudara perempuanmu? Ya. Dia menjawab sendiri, tentu tidak
Rasulullah. Begitu juga orang-orang nggak mau ketika saudari-saudari mereka dizinahi. Apakah engkau ridho? Dengan pertanyaan lagi. Jika itu terjadi pada bibi-bibimu? Ya, dijawab tentu tidak. Akhirnya tanpa penjelasan panjang lebar, pemuda tersebut menyimpulkan bahwasanya zina ini adalah haram, bahwasanya zina ini adalah sebuah fahisyah, bahwasanya zina ini adalah sesuatu yang menjijikkan dan jangan sampai dilaksanakan, ya, dengan metode torhus soal, dengan metode al-hiwar al-banna, dengan dialog yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya anak muda itu legowo, ya, menerima itu dibandingkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kalimat-kalimat yang sifatnya doktrinal. Ya, ini ukhafil arsyadakumullah penting untuk kita perhatikan, ya, poin tarbawinya luar biasa, ya, terutama kita para ayah, ya, penting sekali kita untuk menjadi ayah-ayah yang dialogis. Meskipun kita sibuk, meskipun banyak amanah, ya, tetap sempatkan untuk ngobrol sama anaknya. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 17 ya dialog antara ayah dan anaknya yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Ya. Kenapa ayah? Kenapa harus bapak gitu loh? Ya, ini kan pertanyaan juga. Kenapa yang diabadikan lebih banyak ayah daripada dialog antara ibu dan anaknya? Karena kalau di antara hikmahnya, kalau ibu dan anaknya itu karena memang ibu hubungan emosionalnya lebih dekat, ya, mungkin interaksi waktu bersama anak itu juga lebih banyak. Itu memang sudah secara alami terjadi dialog-dialog terus tiap hari. Tapi bapak karena lebih banyak peran-perannya adalah peran-peran eksternal, ya, di luar, kemudian kesibukan dan lain sebagainya, kemudian juga psikologis seorang laki-laki, ya, yang mungkin mohon maaf dalam tanda kutip tidak secerewet perempuan, ya, itu kemudian jadi sedikit ngomong gitu. Padahal ini sudah dicontohkan dalam Al-Quran kurang lebih ada 17 ya dialog antara ayah dan anak. Ya, ini hafil arsyadakumullah penting, satu poin yang penting untuk para ayah, ya, sempatkan untuk berdialog dengan anak kita. Kalau kita punya keinginan apapun sampaikan, ya, bertanya terlebih dahulu keinginan dia. Kalau kemudian keinginan itu berlawanan, ya, coba kita diskusikan. Ya, kalaupun terpaksa debat, tetap dengan cara-cara yang baik. Syukur-syukur kita bisa menerapkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Hiwar Al-Banna. Karena di situ anak kita akan merasa dihargai dan akhirnya bisa melaksanakan apa yang kita inginkan dengan senang hati, dengan penuh kesadaran, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para ayahanda, para ibunda, para wali santri, pemirsa Ibaska TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, memberi inspirasi kita semuanya untuk bisa menjadi orang tua yang dialogis, ya, orang tua yang mau ngobrol sama anaknya, terutama kita yang punya anak-anak yang sudah memasuki usia tamyiz, usia murahakoh, usia bulug, ya, usia remaja, apalagi sudah dewasa, ya, cara ini lebih penting lagi untuk kita terapkan, ya, dalam mendidik anak-anak kita dibanding dengan cara-cara satu arah yang sifatnya doktrinal. Ya. Ini waqfil arsyadakumullah aqulu ma tasmaun. Ada beberapa pertanyaan yang masuk sepertinya, ya. Coba kita lihat. Dari atas saja, ya.
Setiap perubahan usia, adakah kiat mengukur kedewasaan anak sehingga orang tua bisa pas berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak? Terima kasih. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, wallahu alam, ini pertanyaan yang sulit, tetapi kedewasaan itu kan macam-macam. Ya, ada seringkali orang terpaku dari sisi kedewasaan psikologis. Tapi sebenarnya dewasa itu macam-macam. Ada an-nuduj al-jinsi, yaitu kedewasaan secara biologis. Dan itulah yang ditunjukkan dengan anak perempuan haid misalnya, kemudian anak laki-laki mimpi basah, yaitu adalah ukuran kedewasaan secara biologis, dan inilah yang menjadi ukuran mulainya manusia dihisab amalannya, dicatat amalannya. Ya. Jadi ini yang harusnya menjadi ukuran utama kita bersamaan dengan model-model atau macam-macam kedewasaan yang lain. Ya, bersamaan dengan itu ada dewasa secara keilmuan, ya. Ada dewasa secara psikologis, ada dewasa secara finansial. Dan memang yang menjadi masalah hari ini, ya, pendidikan kita belum berhasil menyeimbangkan atau membarengkan antara kedewasaan tersebut. Ya, bagaimana anak-anak kita hari ini mengalami yang namanya an-nuduj al-mubakir, dewasa dini secara biologis yang tidak diiringi dengan kedewasaan yang lain, baik secara psikologis, secara keilmuan, secara sosial, termasuk secara finansial. Ya, ini adalah masalah kita. Nah, bagaimana kalau kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana cara mengukurnya? Ya, ukuran utama adalah ukuran syariat, bahwasanya an-nuduj itu, kedewasaan itu adalah an-nuduj al-jinsi, yaitu kedewasaan biologis. Ya, kalau untuk laki-laki adalah ihtilam, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tadi, sudah mimpi basah. Ya. Kemudian juga tumbuh, mohon maaf, beberapa bulu-bulu atau rambut di beberapa tempat, ya, di tempat-tempat tertentu, ya, baik di ketiak ataupun di dekat alat vitalnya. Kemudian juga kalau perempuan yang pasti adalah sudah haid, ya, itu adalah ukuran kedewasaan yang pertama, ya. Kemudian tentu seharusnya kedewasaan itu diiringi atau dibarengi dengan kedewasaan yang lain, ya, kedewasaan yang lain, ya. Jadi ketika anak itu sudah dewasa secara biologis, seharusnya dia juga dewasa secara sisi-sisi yang lain, baik psikologis, keilmuan ataupun finansial, ya. Nah, ini yang menjadi ukuran utama. Nah, masalah bagaimana dia dewasa secara psikologis, bagaimana dia dewasa secara finansial, ya dilihat capaian-capaian mereka dalam sisi-sisi tersebut, ya. Jadi kalau kaitannya dengan pas berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak, ya, yang paling mudah kita untuk mengukurnya adalah dengan an-nuduj al-jinsi, yaitu kedewasaan secara biologis. Ya, barakallahu fikum. Kemudian Assalamualaikum Ustadz, bagaimana solusi kalau ada anak punya cita-cita tinggi tapi dikekang sama orang tuanya? Ya. Ya, ini bisa sang anak melakukan metode yang sama, yaitu al-hiwar. Ngobrol sama orang tuanya. Ya, ngobrol sama orang tuanya, sampaikan, ya, dengan rinci, dengan komprehensif. Ya, akhirnya tuh nanti kayak apa? Saya itu pengennya seperti ini, Pak. Saya itu inginnya seperti ini, Bu. Ya. Kadang orang tua, sebagian orang tua itu kadang underestimate sama anaknya, atau menganggap anaknya masih kecil atau tidak mampu dan lain sebagainya. Tunjukkan. Ya. Seperti pengalaman kami dulu ketika pengen nikah.
waktu itu masih kuliah di Madinah, belum selesai S1. Ya, saya anak ragil, anak terakhir. Kakak saya belum pada nikah. Kita minta kepada orang tua untuk nikah, diketawain gitu. Karena hanya omongan sesaat gitu. Tapi kemudian apa yang kita lakukan? Kita kirim surat. Kita kirim surat, jelaskan dari berbagai sisinya, dari sisi syar'i, dari sisi menjaga kehormatan diri, dari sisi prestasi. Kemudian sampai kita sampaikan, saya sekarang punya income segini tiap bulan, dapat beasiswa di sini, sambil kerja sambilan dapat uang segini, nanti begini-begini caranya. Ya, ketika orang tua kita memahami, ya, ketika mereka tahu bahwasanya kita ini serius dan sudah kita jelaskan jalan-jalannya, ya, dengan metode dialog tadi, dengan menyampaikan argumen kita, insya Allah tidak ada orang tua yang tidak menginginkan kebaikan atas anaknya. Ya, jadi kalau memang apa yang kita cita-citakan itu baik, yakinlah kalau kita bisa menjelaskan dengan baik, maka orang tua akan merestui. Sebaliknya, kadang yang terjadi adalah beberapa pandangan yang berbeda, terutama dari sisi syar'i. Ada anak perempuan misalnya, dia ingin memilih profesi-profesi tertentu yang di situ banyak fitnahnya, banyak syubhatnya, dan tidak bisa menjaga kehormatan dan tidak lebih menjaga kehormatan dan akhlaknya. Maka kemudian seorang ayah, seorang ibu demi menjaga itu menyarankan untuk memilih profesi yang lain mungkin. Nah, kalau seperti itu, ya, yang menjadi ukuran tentu adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ala kulli hal, kalau cita-cita kita baik, ya, keinginan kita itu memang sesuai dengan syariat, yakinlah, ya, kalau kita sampaikan dengan cara berdialog tadi, dengan terus terang, dengan sharahah, yakinlah tidak ada orang tua yang tidak menginginkan kebaikan atas anaknya. Ya. Cukup ya, insya Allah, alhamdulillah. Malam ini hanya ada 2 pertanyaan, sehingga kita bisa usai lebih awal. Sekali lagi, para ayahanda, para ibunda, para wali santri, pemirsa Ibas Katif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Nabi Ibrahim memilih untuk berdialog, apalagi masalah-masalah yang tidak qat'i wajibnya, seperti memilih jurusan, ya, memilih kuliah di mana, memilih sekolah di mana, memilih menikah sama siapa, ya. Apalagi yang seperti ini tentu, ya, kewajiban kita untuk bisa mempraktekkan metode ini. Dan kita akhiri, aqulu ma tasma'un, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.